Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah, pada malam yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala himpun kita dalam majlis yang insyaallah dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai kajian kita bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, bab kita pada malam hari ini tentang babu bayani kasrati turukil khair. Bab tentang penjelasan banyaknya jalan-jalan kebaikan. Banyak jalan menuju kebaikan. Banyak jalan mendapatkan kebaikan. Ya. Jadi cara-cara yang banyak, cara-cara untuk menggapai ya, kebaikan, kebajikan. Pertama, firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 215. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Apa yang kalian kerjakan dari perbuatan baik, maka Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Perbuatan baik yang kita lakukan, maka Allah Maha mengetahui. Jadi ketika kita ingin melaksanakan kebaikan, tak perlulah ada pencitraan. Harus dilihat oleh orang lain. Ya. Tak perlu pencitraan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Kalau kita ingin membaca Al-Qur'an, tak perlu harus dilihat oleh orang lain. Itu ya adik-adik ya. Kalau mau sholat juga sama, tidak perlu harus dilihat oleh orang lain, oleh guru, oleh orang tua, atau oleh teman. Wa ma taf'alu min khairin. Begitu juga ketika kita ingin menolong orang lain, tidak perlu juga harus ya diketahui oleh orang lain. Kenapa? Karena Allah Maha mengetahui. Tak ada yang sia-sia yang kita lakukan di dunia ini, baik itu kebaikan ya, pertolongan yang kita lakukan, yang kita berikan kepada orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Bahkan apa yang kita pikirkan, apa yang terbesit dalam hati kita, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 197 juga Allah Subhanahu wa taala berfirman yang maknanya senada dengan ayat yang disebutkan di atas. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhullah. Apa saja yang kalian kerjakan dari perbuatan baik,
ya'lamuhullah, maka Allah Maha mengetahui. Bekerja saja kita, maka Allah akan mengetahui isi hati kita. Beribadahlah kita, ya, berdakwahlah kita, mengajak orang lain, Allah Maha mengetahui. Begitu juga ketika kita beramal soleh. Beramal soleh. Kenapa? Kalau amal soleh begini dipandang tidak baik oleh orang lain, terkadang hati kita nyesak gitu di dada. Saya sudah melakukan kebaikan nih, tapi seakan-akan tidak dianggap oleh manusia kan? Seakan-akan tidak dianggap oleh manusia. Yakin kalau itu kebaikan, Allah Maha mengetahui dan Allah mencatat kebaikan yang kita lakukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Surah Al-Zalzalah ayat 7. Siapa saja yang melakukan kebaikan misqala dzarrah, sebesar biji zarrah atau sebesar atom, kebaikan yang kita lakukan, atau sebesar biji sawi, nah, itu kan ya, sebesar biji kuaci, kan begitu ya. Kebaikan yang kita lakukan sebesar biji kuaci. Nah, mungkin adik-adik tahu tuh, biji sawi mungkin belum pernah lihat. Pernah ya? Atau belum pernah lihat. Nah, kebaikan sekecil itu pun akan diperlihatkan nanti di hari kiamat. Ada catatannya semua. Ya. Man amila salihan fali nafsih. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Jathiyah ayat 15, siapa saja yang beramal soleh, siapa saja yang melakukan perbuatan yang baik, beramal soleh, fali nafsih, pada hakikatnya itu untuk dirinya sendiri. Jadi kalau kita ini sholat kita ini bukan untuk Allah, pahalanya bukan untuk Allah, hasilnya bukan untuk Allah, tapi untuk diri sendiri. Kita membaca Al-Quran, ya tujuannya akan kembali kepada diri kita. Kita puasa, ya puasa dalam rangka, ya, kita yang akan mendapatkan pahala dari puasa kita. Makanya ada orang itu ibadah atau tidak ibadah tidak akan mengurangi kekuasaan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak akan, ya, menambah kekuasaan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang kita lakukan tidak akan menambah kemuliaan Allah. Kemaksiatan yang dilakukan oleh kita juga tidak akan mengurangi kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti semua kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada kita di hari kiamat kelak. Maka biasanya ada sebagian orang yang berpikir kalau mau melakukan kebaikan nunggu orang lain dulu. Kenapa enggak sholat? Ya itu enggak sholat, maka saya enggak sholat juga. Ya. Kenapa enggak bantu orang lain? Dia enggak bantu, saya pun enggak bantu juga. Nanti di hari kiamat, ya, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Kenapa masuk neraka? Ya karena dia masuk neraka, jadi saya. Nah ini penting bagi kita untuk kita bersama. Ternyata apa? Ternyata banyak sekali cara-cara untuk menggapai surga, mencapai amal soleh, berbuat kebaikan. Banyak caranya. Tidak mesti sholat, tidak mesti amal soleh itu sholat saja, ya. Tidak mesti sholat saja amal soleh itu. Untuk masuk ke dalam surga tidak hanya dengan sholat saja. Selain sholat juga bisa. Tapi sholatnya tetap jangan ditinggalkan. Nanti ambil salah satunya aja lah kata dia kan. Tak bisa itu.
Itu ibadah utama. Nah, kita lihat di sini. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. An Abi Dzarrin, dari Abi Dzar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Dzar radhiyallahu an, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam qala yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Di pagi hari setiap sulama, ruas-ruas tulang kalian ada sedekahnya. Jadi kita ini kan pasti punya ruas tulang. Ada yang di sini tidak punya ruas tulang? Yang tak ada ruasnya. Ini aneh kalau tak ada ruasnya. Setiap ini ada ruas-ruas tulang. Sampai dari kepala ini sampai kaki ada ruas tulangnya. Dan setiap ruas tulang itu ada sedekah. Bisa ya mendapatkan pahala sedekahnya. Ini luar biasa. Jadi anggota tubuh kita ini bisa berpotensi mendapatkan kebaikan. Maka jangan ragukan dari anggota tubuh kita ini. Ketika kita menggerakkan tangan kita, berpotensi mendapatkan pahala. Menggelengkan kepala kita, ya kan? Ada yang baca la ilaha illallah, la ilaha, kan? Ada goyang ya. Ya itu kan tidak apa-apa. Ya, ada orang yang mengatakan wah tak boleh menggoyangkan begitu. Padahal kalau orang itu minum kopi, lehernya pun goyang juga, merasa sedap, ya kan? Kan itu ya. Kenapa minum kopi, geleng-geleng kopi boleh, giling-giling kepala boleh, tapi baca la ilallah ya begini tak boleh. Kenapa? Setiap gerak kita ini berpotensi apa? Mendapatkan pahala. Fa kullu tasbihatin shadaqah. Setiap tasbih yang kita baca shadaqah. Jadi kita membaca tasbih nih. Apa tasbih? Subhanallah, 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 subhanallah. Shadaqah. Satu tasbih, satu sedekah. Ini luar biasa. Dan sedekah ini tidak mesti apa? Tidak mesti uang. Sedekah itu tidak mesti uang. Jadi berzikir adalah sedekah. Fa kullu tasbihatin, setiap tasbih yang kita baca sedekah. Jadi sebenarnya kunci masuk surga itu mudah. Kuncinya itu udah dikasih oleh Allah. Kunci surga itu udah dikasih. Jadi kalau kayak megang kunci surga aja, ya memang udah dikasih kuncinya. Baca tasbih, perbanyak baca tasbih, itu adalah sedekah. Wa kullu tahmidatin sedekah. Setiap apa? Membaca tahmid, apa? Alhamdulillah, 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 sedekah. Wa kullu tahlilatin sedekah. Setiap tahlil, apa tahlil? La ilaha illallah, la ilaha illallah, sedekah. Orang baca tahlil itu sedekah. Bukan orang baca tahlil masuk neraka. Ini banyak orang baca tahlil jadi masuk neraka pula. Baca tahlil itu sedekah, masukkan dia ke dalam surga. Wa kullu takbiratin sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Apa itu?
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar adalah sedekah. Jadi sedekah semua tuh luar biasa. Ya. Wa amrun bil ma'ruf sedekah. Mengajak kebaikan juga adalah sedekah. Ngajak adik-adik, ngajak kawannya, yuk kita ke masjid salat berjamaah, sedekah. Sedekah. Ngajak ya, ayo kita salat, yuk kita ngaji yuk. Sedekah itu. Oh, ini luar biasa. Jadi ngajak kebaikan sedekah. Kalau ngajak yuk main togel yuk berarti. Nah, jadi sedekah ini banyak, bentuknya banyak, tidak mesti uang. Sedekah itu. Wa nahyun anil munkar sedekah. Mencegah kemungkaran juga sedekah. Ada adik-adik, ada kawan yang ngajak, yuk kita ke diskotik yuk. Jangan, diskotik tuh tempat haram, tempat maksiat. Kita ke masjid aja ikut pengajian. Ayolah kalau gitu kita ke pengajian. Wah, itu sedekah. Ayo kita ke diskotik yuk. Jangan, itu tempat maksiat. Biar saya yang traktir. Ayolah katanya. Lebih parah lagi tuh. Pas ada yang jamin, oke, jadi haramnya jadi halal gitu. Nah, jadi mencegah orang lain melakukan kemungkaran, sedekah. Ngajak kebaikan, sedekah. Wa yujzi min dzalika rak'atani yarka'ahuma minad duha. Semua sedekah-sedekah yang disebutkan tadi apa? Dari ruas-ruas dari anggota tubuh kita, tasbih, tahmid, subhanallah, baca subhanallah, baca alhamdulillah, baca la ilaha illallah, baca Allahu Akbar, mengajak orang lain dalam kebaikan, mencegah orang lain dari keburukan, itu semuanya sebanding dengan 2 rakaat sholat duha. Masya Allah. Jadi kita sholat nih, sholat duha 2 rakaat saja. Kapan waktu sholat duha? Kapan waktunya? Hah? Habis maghrib. Sholat duha mulai dari terbit matahari tinggi sedikit, kira-kira 1 tombak. Kira-kira berapa tingginya tombak? Kira-kira dia sudah mulai meninggi, kira-kira 1 tombak dari tempat terbitnya, maka sudah masuk waktu duha. Kira-kira jam berapa tuh? Jam-jam 7 saja sudah bisa sholat duha. Jam 7 itu sudah mulai naik. Itu sholat duha adik-adik, bukan sholat subuh. Jangan salah dengar pula. Itu sholat duha. Pahalanya sama seperti kita amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian bertasbih, bertahlil. Apalagi kalau kita baca kita melaksanakan sholat duha, tambah lagi ngajak kawan kita, mencegah kemungkaran, baca tasbih, baca tahlil, baca takbir, maka pahalanya berlipat-lipat. Masya Allah. Jadi ternyata ya, jalan menuju surga itu sangat mudah dan sangat banyak sekali. Kan ada istilah banyak jalan menuju Roma. Itu menuju Roma, itu tak usah dipakai lagi. Sekarang banyak jalan menuju surga ya.
Nah, ini penting untuk kita ketahui bersama. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ini cara-cara mendapatkan kebaikan itu banyak. Uridot alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha. Disampaikan kepadaku amal-amal dari umatku yang hasanuha, baik amal yang baik atau amal yang buruk, ditampakkan kepada Rasulullah SAW. Fawajadtu fi mahasini a'maliha al-adha yumatu anit tariq. Ternyata kata Rasulullah SAW, orang yang paling banyak kebaikannya, yang terbaik, berlipat-lipat kebaikannya itu adalah al-adha yumatu anit tariq. Ada orang yang menyingkirkan duri, penghalang dari jalan. Itu luar biasa. Ternyata amal baik dan buruk ini ditampakkan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah mendapati amal perbuatan yang paling banyak kebaikannya, yang berlipat-lipat kebaikannya itu adalah orang yang menyingkirkan al-adha, apa saja, baik itu batu, kerikil, kemudian kayu, duri, paku dari jalan. Gitu. Ini banyak sebagian orang. Ya. Saya pernah lewat di suatu tempat, satu jalan ditanam pokok pisang di situ. Tengah-tengah. Nah, maka hati-hati. Lalu bagaimana dengan polisi tidur? Kira-kira menghambat tak? Jadi orang yang menyingkirkan, ya, apa saja yang menghalangi jalan, wah itu kebaikan yang luar biasa. Nah itu ya, itu luar biasa. Bahkan itu akan menjadi amal soleh, amal jariyah. Nah sekarang enggak. Ada sebagian orang malah nabur paku. Rupanya dia buka tambal ban. Udah lama tak ada orang singgah ke dia. Lama-lama beli paku-paku kecil itu, taburkan. Nah, ternyata banyak orang ngantri. Kalau di Pontianak mungkin tak ada. mungkin tak ada sedikit. Nah ini penting. Padahal itu adalah jalan kebaikan, jalan menuju surga. Tapi ternyata banyak orang yang malah mengantarkan dirinya masuk ke dalam neraka. Nah gitu. Jadi kalau ada jalan, pas jalan ada jalan, pas berjalan ada kayu melintang, ambil, buang. Ya. Begitu. Apa saja. Bukan malah dibiarkan. Kemudian dia jatuh enggak jatuh orang juga. Ini banyak terjadi. Wa wajadtu min masawi a'maliha an-nukha atakunu fil masjid la tudfa. Nah, ikhwafillah azza wa azakumullah. Ternyata banyak terjadi kebaikan-kebaikan yang ada di hadapan kita. Itu ternyata banyak yang kita tinggalkan. Nah, padahal itu sederhana kan? Sederhana ya. Ada kulit pisang di jalan. Jadi makanya kita juga makan
makan pisang misalnya, pas jalan kan main dilempar saja kan gitu. Akhirnya banyak orang terpleset. Ini luar biasa. Jadi yang bawa pasir itu biasa juga, hati-hati. Bawa pasir, pickup atau truk ya, tidak ditutupnya, pas angin, ini banyak orang yang jatuh. Itu bahaya juga. Kalau hanya sekedar jatuh, tak masalah. Kalau sampai pecah kepalanya, wah ini kan na'udzubillah. Nah ini pentingnya. Nah, untuk kita pahami bersama. Nah berikutnya, hadis Rasulullah SAW, anna nasan qalu ya Rasulullah. Ada manusia, orang-orang yang bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, zahabat ahlud dusur bil ujur. Ya, yusalluna kama nusalli. Ya Rasulullah, ternyata orang-orang kaya itu mereka banyak mengambil pahala mereka lebih banyak daripada pahala kami. Jadi yang datang kepada Nabi ini orang yang menengah ke bawah lah, begitu ya. Sahabat yang menengah ke bawah melapor kepada Rasul, ya Rasul, banyak orang-orang yang menengah ke atas itu berlipat-lipat pahalanya. Kami tak bisa nandingi ya Rasul, gimana caranya? Nah, kan kami juga pengen pahala yang banyak. Nah, itu kalau sahabat dulu ya begitu, pengennya berlomba-lomba dalam pahala. Jadi orang dulu itu melihat siapa yang paling banyak melakukan kebaikan, itu yang ditiru. Nah, jadi jangan salah bercermin, kan gitu ya. Seharusnya bercermin kalau dalam masalah ibadah, dalam masalah agama, kita harus bercermin yang lebih soleh daripada kita. Tapi dalam urusan dunia kita harus bercermin pada orang yang lebih rendah dari kita. Gitu. Jadi kalau masalah dunia, dia punya sepeda motor, jangan melihat orang yang punya mobil. Gitu. Orang yang pakai sepeda jangan melihat pada orang yang punya sepeda motor. Harus melihat ke bawah, orang jalan kaki. Orang yang jalan kaki jangan melihat orang yang pakai sepeda. Dia harus melihat orang yang tak bisa berjalan. Gitu, cara bercerminnya itu begitu. Maka kehidupannya akan tenang, tentram, adem. Jangan yang dilihat di atasnya. Jalan kaki yang dilihatnya mobil, stres. Maka cepat masuk rumah sakit biasanya. Dalam masalah agama yang harus dilihat yang paling atas, kebalikannya. Kita jarang-jarang ke masjid, yang kita lihat orang yang sering ke masjid. Bukan orang yang 1 tahun sekali ke masjid yang kita lihat. Kalau ada orang sedekah banyak, infaknya banyak, nah maka kita berusaha untuk berusaha untuk menyamainya. Orang banyak membaca Al-Quran 1 hari 1 juz misalnya. Jadi kita hanya 1 halaman 1 hari. Ya kita bagaimana berusaha untuk sama dengan dia. Oh saya harus 1 juz juga. Nah, bercerminnya begitu. Bukan kita baca 1 hari 1 halaman. Yang kita cermin, ini tak pernah baca katanya kan. Itu yang jadi patokan kita. Nah, ini salah bercermin. Ini banyak orang yang salah bercermin begitu. Nah, para sahabat ini enggak. Dalam kebaikan, dalam agama, cermin yang lebih atas. Dia bisa berinfak, dia juga bisa sholat. Kami juga bisa sholat, mereka sholat juga.
Wa yasumun kama nasum. Kami puasa, mereka juga puasa. Wa yatasaddaqun bi fudhi amwalihim. Dan mereka bisa bersedekah, berinfak, bersedekah dengan harta mereka, sedangkan kami tak bisa. Nah, ini kan tak imbang kayaknya kan pahalanya kan? Bagaimana ya Rasul? Maka Rasulullah mengatakan, inna bikulli tasbihatin sedekah. Gampang, ada caranya kata Rasulullah. Setiap tasbih adalah sedekah. Ini nanti bisa nyamai dengan orang yang kaya itu. Wa kullu takbiratin sedekah. Setiap kamu baca takbir Allahu Akbar adalah sedekah. Wa kullu tahmidatin sedekah. Setiap baca alhamdulillah alhamdulillah adalah sedekah. Wa kullu tahlilatin sedekah. Setiap membaca tahlil la ilaha illallah adalah sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sedekah. Mengajak kebaikan adalah sedekah. Wa nahyun 'anil munkar sedekah. Mencegah kemungkaran adalah sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sedekah. Sampai engkau berhubungan suami istri, itu adalah sedekah. Wah, itu sedekah. Maka ini ibadah. Ibadah yang paling apa nih? Nah, ibadah semua orang yang pasti mau itu. Nah, itu adalah sedekah. Para sahabat kaget, ya Rasul, kok bisa? Hubungan suami istri kok sedekah? Kok bisa? Maka Rasulullah mengatakan, kan itu ada syahwat ya Rasul. Dia syahwat kan? Maka Rasulullah bertanya, jawabnya dengan cara bertanya. Kira-kira kalau itu syahwatnya disalurkan pada tempat yang tidak halal, apakah dapat pahala atau dosa? Dapat dosa. Ya kalau disalurkan tempat yang halal berarti pahala. Masya Allah. Ternyata itu makanya kalau tidak bisa bersedekah harta, ya bersedekah batin ya. Nah, ini ternyata datang lagi nih sahabat nih. Jadi kami udah melakukan itu ya Rasul. Orang-orang yang menengah ke atasnya lagi juga melakukan itu juga ya Rasul. Tahu mereka. Gimana ya Rasul? Nah, itulah kelebihannya orang yang punya harta. Kata Rasulullah SAW, dia punya harta, alim, soleh, maka tetaplah pahalanya lebih banyak lagi. Wallahu a'lam shawab. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Persilahkan. Ya, saya Pak. Bagaimana Ustaz kalau kita sholat jamaah, habis itu turun diri atau tabur Ustaz? Tabur Ya, jadi secara fikih hukumnya berzikir setelah sholat. Sholat itu definisinya gerakan khusus, bacaan khusus yang dia awali dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, dan diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sudah selesai sholatnya. Sholat sudah selesai dah. Udah sah dah. Nah, tinggal sekarang bagaimana hukum membaca zikir. Membaca zikir ba'da sholat hukumnya sunnah muakkadah, sangat-sangat dianjurkan. Allahumma antas salam wa minkas salam. Nah, itu Allahumma antas salam, bukan Allahumma lantas jalan. Nah, jadi hukumnya sunnah. Jadi bisa jadi ya kita husnuzon kita. Orang habis sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, bisa jadi punya keperluan sangat-sangat penting. Nah, maka dia sangat penting nih, gitu. Maka boleh dia begitu.
Tapi kalau tak ada kepentingan, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, bergegas ngambil HP main game pula di sini. Nah itu tak diperbolehkan. Ya apalagi kalau tidak ada ketentuan itu. Silakan. Dia orang sana assalamualaikum. Ini yang ke kanan ke kiri itu satu. Oh iya. Ini perlu juga. Mungkin ini yang banyak sering kita dapati. Nah ya, takbir dulu nih. Ini penting nih. Ada takbir pas terakhir juga. Angkat tangan, takbir dulu nih ya. Melengkapi dari pertanyaan tadi. Cara takbiratul ihram itu dua cara. Pertama, nih takbirnya menghadap kiblat ini, telapak tangannya menghadap kiblat. Kiblat. Pertama sejajar dengan bahu. Yang kedua sejajar dengan daun telinga. Boleh? Allah. Nah, boleh nih. Tak perlu diukur, Allah udah lurus. Kira-kira saja. Begitu juga lurus dengan telinga. Ini juga menghadap kiblat. Allah. Nah, tak perlu juga diukurkan Allah. Tak perlu. Allah. Ngadap. Dua aja tuh. Caranya dua. Allah. Gitu. Ini tidak terlalu rapat begini, tidak terlalu renggang. Allah. Itu ya. Jadi sedang-sedang saja. Allah. Nah, begitu. Ini. Bukan begini, bukan Allah. Ngadap mana nih? Nah. Dan ini jangan banyak. Beberapa masjid saya lihat Allah. Gitu. Jadi santai saja. Ada yang baru belajar bela diri tuh. Allah. Gitu. Jadi santai. Allah. Kira-kira saja. Jadi kalau misalnya memang tak bisa begini, jangan dipaksakan Allah. Tidak usah. Sesuaikan aja Allah. Nah, kira-kira begini, sejajar, tahu ini. Itu ya. Kemudian letaknya di mana? Letaknya di atas dada. Mana dada? Dari sini sampai pusar bawah dikit udah termasuk. Boleh. Gini boleh, ini boleh. Ini boleh, ini boleh. Yang tidak boleh. Jangan terlalu di atas dada, benar-benar di atas dada. Allah. Benar-benar di atasnya, bukan. Sini boleh, sini. Dada boleh sini. Boleh gini, boleh nih gini. Nih, punggung. Nih, boleh begini. Boleh yang ini, boleh. Boleh gini sini gimana? Yang tak boleh Allahu Akbar. Gitu. Nah, terakhir itu Assalamualaikum. Nah, Assalamualaikum itu kita noleh ke kanan, wajib hukumnya. Gimana? Berapa derajat noleh? Berapa, Bu? Nih, 90 derajat, jangan 180 derajat. 90. Ini lihat ini bahu. Assalamualaikum. Yang noleh itu lehernya, bukan dadanya. Kalau dadanya Assalamualaikum, maka batal sholatnya karena dadanya sudah tak menghadap kiblat. Gitu. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana gerakan tangan? Apakah boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dalam hal ini saya belum pernah mendapatkan hadisnya. Jadi
Tidak ada ketentuannya assalamualaikum dibuka tangan kanan. Ya, kiri buka tangan kiri. Assalamualaikum warahmatullah. Kata sebelahnya waalaikumsalam. Nah, gitu ya. Nah, jadi tak perlu diangkat. Assalamualaikum warahmatullah. Nanti ngangkatnya pas doa aja. Jadi tak perlu, memang tak ada penjelasan. Ah, cuman biasanya orang kan latah gitu. Bahkan Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kan tak mesti begini kan. Perintahnya ada Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Jadi tak perlu lagi begini. Nah, gitu. Nah. Itu ya. Allah alam besok. Ada yang lain? Tidak. Masa tadi Ustaznya tadi kan sudah kan. Kalau mengajukan ada yang juga tidak mau kita dan mengajukan orang dan ada pendapat juga yang tidak mau mengajukan itu gimana? Mereka yang tegas pendapat juga. Oh, tidak mau menahlilkan. Nahlilkan orang meninggal. Ya. Ini kan ada istilah tahlil, ada tahlilan. Jadi kalau tahlilan ini juga dari kata tahlil, ya boleh. Boleh saja. Hukumnya mubah. Kalau ada orang yang meninggal, hukum asalnya nih ya, orang meninggal dunia nih, ya. Hukum asalnya bagaimana? Didoakan. Itu disyariatkan. Didoakan oleh orang yang hidup. Gitu. Nah, bagaimana membacakan ayat Al-Quran pahalanya dihadiahkan untuk orang yang meninggal dunia? Nah, dalam masalah ini kan ada khilaf, perbedaan pendapat di kalangan ulama. Nah, dalam hal ini maka ada yang mengatakan boleh hukumnya. Misalnya Imam Ahmad bin Hanbal, dalam mazhab Imam Syafi'i juga itu dibolehkan membaca Al-Quran, diniatkan pahalanya dihadiahkan. Dalil-dalil terkait itu juga banyak. Ya, boleh. Nah, semacam itu. Bagi yang tak mau melakukan ya tidak apa-apa, tapi jangan salahkan yang melakukan. Kan begitu di sisi ini, di sisi hukum fikihnya. Nah, begitu juga dengan membaca zikir boleh tidak? Ya boleh. Ya, dalilnya mana yang dipakai untuk si mayit itu? Rasulullah SAW dan Ibnu Abbas itu melakukan perjalanan, pas mendapati dua kuburan, Rasulullah berhenti. Ketika itu langsung ngambil pelepah kurma. Apa ya Rasul, kata Ibnu Abbas, ini dua penghuni kuburan ini sedang disiksa. Apakah melakukan dosa besar ya Rasul? Tidak, kata Rasulullah. Melakukan dosa kecil tapi dilakukan terus menerus. Yang pertama, namam, orang yang selalu ngadu manusia. Bukan ngadu domba, ngadu manusia. Yang kedua, la yastatir fil baul, yang tidak suci dalam bersuci dari hadas kecil, buang air kecil. Adik-adik hati-hati. Lihat tengah jalan, lihat pohon serodok aja kan. Nah, langsung buang air kecil. Itu banyak terjadi. Nah, akhirnya sholat tak husuk, sholatnya husuk. Tetap tak sah. Kenapa? Bawa najis. Nah, maka Rasulullah mengatakan dua penghuni kuburan sedang disiksa. Maka ambil pelepah kurma, tancapkan. Gitu. Kata Rasulullah, selama pelepah kurma ini belum kering, dia akan bertasbih kepada Allah untuk minta keringanan siksa untuk ahli kubur. Makanya kata Imam An-Nawawi, kalau pelepah kurma saja bisa bertasbih, minta ampunan kepada Allah supaya meringankan siksa kubur ini, apalagi orang yang hidup yang bertasbih, bertahlil untuk orang yang meninggal dunia. Inilah dalil yang dipakai bagi orang-orang yang membaca tahlilan itu.
Maka itu ada dalilnya.